Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa ya'jirna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وقال مصنف الكتاب حبيب الإمام الحبيب أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي رحمه الله وغفر له ولوالديه. ثم إلى صاحب شرها إمام الدسوقي رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا بهما في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Sampai pada mobil jumlah ya. Wabil jumlati fata'alluqatu inda ahlil haqqi thalathatu martabah. Maka kesimpulan dari pembahasan sifat kudrat dan iradat menurut ahlu sunnah wal jamaah secara umum itu mempunyai 3 macam martabat. Artinya hubungan antara kaitannya ta'aluk yang menjadi ta'aluknya kudrat yang bisa dirasionalkan atau tidak bisa diterima oleh akal, ini punya 3 martabat.
Ini seperti yang tadi kita kutip. Jadi banyak orang yang memahami bahwa hubungan antara kudrat iradat dengan suatu kejadian, kadang ada yang menghubungkan kudrat iradat dengan perintah. Ya Allah itu menginginkan kita semuanya masuk surga. Allah itu menginginkan kita semua itu menjadi orang baik. Ini disandarkan pada keinginan Allah. Ini kekeliruan. Jadi mestinya Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik, bukan Allah menginginkan kita berbuat baik. Kalau itu menjadi keinginan Allah, pasti manusia seluruhnya baik. Jadi ada penalaran yang berbeda-beda di tengah-tengah umat Islam, hingga kata musannif ini ada 3 macam martabat. Yang pertama ta'alluqul qudrati wa ta'alluqul iradati wa ta'alluqul ilmi bil mumkinat. Jadi semua urusannya berta'alluq kepada mumkinat. Kudrat ya ta'alluq pada mumkinat, iradah ta'alluq pada mumkinat, ilmu juga ta'alluq kepada mumkinat. Fal awwalu murattabun ala tsani. Yang pertama yaitu ta'alluqnya kudrat itu berurutan atau terkait dengan yang kedua. Artinya kudrat itu bisa memunculkan sesuatu berkaitan dengan adanya sifat iradat. Kalau ada iradat menentukan sesuatu, maka kudrat bisa memunculkan. Artinya kerjanya kudrat itu secara ta'akul, secara berpikirnya manusia itu berkaitan pasti sama iradah. Tidak mungkin kudrat memunculkan sesuatu tanpa adanya iradah, nggak mungkin. Bagaimana bisa muncul makhluk kalau tidak dikehendaki kemunculannya? Kemudian wasani yang kedua murattabun ala tsalits. Yang ketiga, yang kedua itu berkaitan, berurutan dengan yang ketiga. Artinya iradah itu berkaitan sama ilmu. Apa yang dikehendaki pasti sesuai dengan ilmu, gitu. Bukan yang dikehendaki sesuai dengan perintah, bukan, lain lagi ini. Perintah itu enggak berkaitan sama taksir. Yang berkaitan itu ilmu. Karena apa yang akan diciptakan itu sesuai dengan apa yang ada di ilmunya. Allah mengetahui segala kejadian, maka yang diketahui itu akan dimunculkan. Maka yang diketahui itu dikehendaki, apa yang dikehendaki diciptakan. Adapun perintah ini perkara lain lagi. Ini urusan dengan kalam yang tidak ada hubungannya sama takdir, yang enggak ada hubungan sama sifat perbuatan. Sifat perbuatan kan kita sudah bicarakan kudrat, iradat, ilmu, hayat. 4 sifat ini berkaitan sama menciptakan sesuatu. Adapun kalam itu perkara lain yang jangan diurutkan dengan perkara taksir. Makanya sering kita melihat ada omongannya kiai. Dia mengatakan begini, Allah itu menjadikan suatu takdir pada tiap-tiap hambanya. Ada hamba
yang ketika menerima takdir itu senang, ada hamba yang ketika menerima takdir itu kecewa. Allah sengaja membuat dia itu kecewa agar dia itu bisa kembali punya pengharapan kepada Allah. Maka kiai itu mengatakan dengan bahasa, kejadian itu diciptakannya orang itu kecewa, itu Allah menginginkan seorang hamba itu kembali kepada Allah. Kalau seorang hamba itu diinginkan kembali kepada Allah, maka hamba itu pasti kembali. Tapi orang yang diberikan takdir oleh Allah, ada orang yang kecewa, begitu kecewa bukan kembali kepada Allah, malah nyupang. Kan ada. Dikasih takdir, kecewa dengan takdir, bukan kembali kepada Allah, malah kabur, malah jauh dari Allah. Banyak yang begitu. Jadi Allah membuat seorang hamba itu kecewa, itu bukan ingin hambanya kembali, tapi diperintahkan semua hamba itu kembali kepada Allah. Tapi ada yang diciptakan kembali, ada yang diciptakan menjauh kepada Allah. Ini loh. Jadi kalimat ingin ini kadang disandarkan kepada Allah. Allah itu ya pinginnya semua kita itu baik semua. Itu bukan pinginnya Allah, itu perintahnya Allah, begitu loh. Karena kalau kita kembali kepada ayat Quran, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah itu menginginkan, mesti jadi yang Allah inginkan. Kalau dia mengatakan seperti itu, Allah menginginkan kita itu jadi orang baik, tapi ternyata enggak semua baik, maka berarti ada keinginan Allah yang tidak terlaksana. Ini menurunkan derajatnya Allah. Ini menghilangkan kekuasaannya Allah, menganggap Allah itu hanya berkuasa pada sebagiannya saja, enggak berkuasa pada keseluruhannya. Jadi perkataan yang sedikit itu bisa merusak akidah ketika pemahaman kita tidak berurutan seperti ini. Kudrat itu urutannya sama iradat, iradat urutannya sama ilmu, bukan sama kalam. Ini kadang iradah diurutkan sama kalam, ini perkeliruan. Wa inna malam ta'alluqul qudrat wal iradat bil wajibat wal mustahilat. Adapun kudrat itu dan iradat tidak ta'alluq kepada perkara yang wajib dan perkara yang mustahil. Li'anal qudrata wal iradata lamma kanata sifataini mu'athirataini. Karena keduanya kudrat iradat itu adalah sifat takdir. Takdir itu apa? Membekasi atau memberikan hasil atau menampakkan sesuatu. Itu kerjanya kudrat dan iradat. Keduanya itu bekerja untuk menampakkan sesuatu atau membekasi pada sesuatu. Adapun perkara wajib, perkara mustahil, ini perkara yang bukan hasil dari kerjanya sesuatu. Jadi kudrat iradat nggak berurusan sama perkara yang sudah jadi. Wajib itu sudah jadi barangnya, mustahil juga sudah jadi barangnya, hingga nggak berurusan sama itu. Makanya ini harus kita batasi, hati-hati yang orang-orang yang mengatakan Allah itu bisa saja bikin perkara yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ini kekeliruan. Li'annal qudrata wal iradata lamma kanata sifataini mu'athirataini wa min lazimil athari ayyakuna mawjudan ba'da adami. Yang namanya asar, yang namanya pengaruh, bisa memberikan pengaruh, itu mempengaruhi wujudnya sesuatu dari perkara yang tiada. Yang tadinya enggak ada, kemudian berubah menjadi
ada. Ini namanya berpengaruh, memberikan perubahan, ada pengaruh, tadinya enggak ada terus jadi ada. Lazima annama la yakbalul adami aslan. Maka kalau demikian bahwa perkara yang tidak menerima adam seperti wajib la yakbalu ayyakuna athar lahuma, maka perkara yang wajib ini nggak bisa menjadi sebuah athar, nggak bisa dipengaruhi maksudnya. Karena yang namanya wajib itu sesuai takrif ini kita konsekuen pada takrif. Apa wajib itu? Perkara yang tidak menerima tiada. Sama sekali perkaranya tidak menerima tiada. Kalau nggak menerima tiada, berarti yang diterima apa? Ada. Wajib itu hanya menerima ada. Berarti keadaannya tidak bisa dipengaruhi oleh sesuatu. Tidak bisa dirubah menjadi tiada, atau dia bukan asalnya dari tiada kemudian menjadi ada. Berarti dia bukan hasil pengaruhnya siapa-siapa. Berarti kudrat dan iradat nggak berurusan dengan perkara yang wajib. Karena wajib perkara asli, perkara yang sudah ada, perkara yang tidak bisa dipengaruhi lagi untuk berubah menjadi tiada. Wa illa lazima tahsilul hasil. Kalau sampai wajib itu dikatakan hasil dari kudrat, maka jadinya apa? Tahsilul hasil. Kenapa kok tahsilul hasil? Barang sudah ada kok diadakan lagi. Nah, ngapain? Kayak lampu sudah nyala dinyalain lagi. Lah ngapain? Kalau mau nyalain itu lampu yang mati dinyalakan jadi terang. Lampunya sudah nyala terang, mau dinyalakan lagi biar terang. Lah ngapain? Jadi kalau sudah ada hasilnya, maka tidak bisa lagi dipengaruhi oleh sesuatu. Ini secara gampang kita katakan demikian. Artinya mau bicara bahwa wajib itu tidak berurusan sama kudrat dan iradat. Kalau sampai perkara wajib diurus sama kudrat iradat, maka jadinya tahsilul hasil. Wa ma la yakbalul wujud aslan kal mustahil. Dan apa-apa yang tidak menerima wujud secara asli, secara pokok, itu adalah seperti mustahil. La yakbalu aidan ayyakuna atharon lahuma. Maka mustahil itu juga perkara yang tidak bisa menerima bekas dari kudrat dan iradat. Tidak bisa menerima pengaruh dari kudrat dan iradat. Wa illa, apabila dipaksakan dikatakan Allah itu bisa menimbulkan yang mustahil, lazima qalbul haqaiq, maka akan jadinya qalbul haqaiq. Apa itu? Memutar balik fakta, biruju'il mustahilat ainul jaiz, berubah kepada bahwa mustahil itu berubah menjadi perkara jaiz, bukan lagi mustahil. Kalau ada mustahil bisa berubah menjadi wujud, berarti bukan mustahil, namanya jaiz. Gitu dong. Jadi jangan sampai kita salah menamai. Makanya ini dipentingkan sekali ngaji wajib, mustahil, jaiz, biar kamu tahu mana yang asli wajib, mana yang asli mustahil, dan mana yang asli jaiz. Paham? Jadi jangan sampai diputar-putar, jangan sampai salah menempatkan. Yang wajib kadang jadi jaiz, yang mustahil kadang jadi jaiz. Nggak bisa ini. Ini harus pada porsinya, harus pada tempatnya masing-masing. Makanya kamu harus pintar ngerti wajib itu yang kayak apa, mustahil yang kayak apa, jaiz yang kayak apa, hingga tidak salah menempatkan bahwa
kudrat iradatnya Allah hanya berurusan dengan perkara yang jaiz, tidak berurusan dengan perkara yang mustahil. Fala qusura aslan fi adami ta'alluqil qudrati wal iradati qadimataini bil wajibi wal mustahil. Maka tidak ada kekurangan, tidak mengurangi kekuasaannya Allah dengan adanya kudrat iradat itu. Yang keduanya itu qadim, tidak berurusan dengan perkara yang wajib dan mustahil. Enggak terus kurang, masa sih Allah kok enggak bisa bikin yang mustahil, berarti kurang mampu dong. Tidak berhubungan, enggak bisa kamu kaitkan jadinya Allah itu kurang mampu hanya gara-gara tidak bisa bikin yang mustahil. Ini berarti kamu enggak bisa menempatkan pada porsinya. Mustahil itu perkara yang memang tidak bisa diciptakan. Mustahil secara urfi, mustahil secara ilmu itu harus diketahui. Apa sih yang mustahil secara ilmu? Ya ini yang sesuai ta'rif ini. Nah, kalau mustahil secara hukum adat ini salah perkataan. Orang sering menganggap mustahil itu yang nggak pernah terlihat, itu mustahil namanya. Gajah, semut segede gajah itu nggak pernah terlihat, makanya itu mustahil. Ini bukan mustahil. Kamu salah menempatkan mustahil kalau begitu. Makanya penting ngaji ini biar kamu nggak salah menempatkan mana yang mustahil, mana yang jaiz, gitu loh. Gajah terbang, wah mustahil, nggak pernah terlihat. Mustahil itu bukan yang nggak pernah terlihat, tapi yang tidak akan pernah terjadi. Ini sulit kalau kamu nggak bisa misahin ini. Nanti kalau ada perkataan Allah tidak bisa bikin yang mustahil, dianggap Allah itu lemah. Padahal orang itu tidak bisa menempatkan mana mustahil, mana yang jaiz. Seperti perkataan Allah itu bisa nggak Allah itu menciptakan Allah lagi yang sama dengannya? Allah bikin Allah lagi. Allah itu Tuhan, dia bikin Tuhan lagi yang sama seperti dia. Ya nggak bisa, berarti lemah. Ya nggak ada hubungannya, kok jadi lemah, ini bagaimana? Jadi dia nggak ngerti perkara wajib. Perkara wajib itu tidak bisa diciptakan. Allah itu perkara wajib. Nah kalau Allah bikin Allah lagi bukan wajib, namanya ada Allah jaiz. Itu namanya Tuhanan, bukan Tuhan beneran jadinya. Allah Tuhan bikin Allah-Allahan gitu. Bagaimana sih? Jadi jangan sampai kita salah menempatkan posisi wajib, mustahil, jaiz. Ini bisa rancu pikiran kita kalau nggak bisa menempatkan ini. Bal lau ta'alluq tabihima lazima hina idin kusuru. Justru kalau sampai dipaksakan kudrat itu harus bisa ta'alluq pada wajib dan mustahil, justru itu kekurangan namanya. Bukan malah tambah kuasa, justru tambah kurang. Kenapa? Lah nggak hasil sih. Menciptakan sesuatu tapi nggak ada hasilnya, justru malah itu kekurangan namanya. Bukan kemampuannya, begitu namanya. Li'annahu yalzamu ala hadza takdir al-fasid, karena akan terjadinya yang seperti ini, maka perkara yang rusak. Ayajuza ta'alluquhuma bi'idami anfusihima, sama saja
Ta'aluknya kudrat dan iradat itu meniadakan dirinya sendiri. Artinya Allah itu melemahkan kudratnya sendiri, kalau begitu. Kalau Allah kok memaksakan diri menciptakan yang kudrat, yang memaksakan apa? Menciptakan yang wajib dan mustahil, sama aja melemahkan kudratnya sendiri. Allah bisa nggak mengadakan dirinya sendiri yang lain? Sama aja ngomong Allah bisa nggak meniadakan dirinya? Kalau bisa, ya berarti sama saja menghilangkan diri. Gimana sih orang kok? Memperkara wajib itu nggak bisa berubah jadi tiada. Jadi mustahil Allah itu bisa meniadakan dirinya sendiri. Lah kan Allah kuasa. Ini rusak pikirannya mungkin ya. Jadi saking mau mengenal Allah itu dengan kalimat innallaha ala kulli syai'in qadir, hingga dia kebablasan, nggak ngerti batasan mana yang syai', yang Allah itu bisa menciptakan itu syai' yang kayak apa gitu. Kulli syai' itu yang kayak apa? Yang diciptakan Allah hanya yang mungkin terjadi. Yang mungkin kayak apa? Ngaji gitu. Nggak ngaji, nggak ngerti mungkin, nggak kamu. Dianggap semuanya nanti mungkin. Makanya nanti ada bahasa, ada mungkin ada mungkin khos. Agar orang-orang yang mengatakan yo semuanya mungkin, maka pikirannya dipisahkan. Nah nih kasih batasan. Kalau semuanya mungkin, berarti ada mungkin yang umum, yang masuk ke sini wajib dan mustahil. Ada mungkin yang khos, yang masuk ke sini perkara yang jaiz. Yang diciptakan Allah ya hanya mungkin yang jaiz ini saja, bukan yang wajib dan yang mustahil. Bal wa idami dzatil aliyah wa isbatil uluhiyati liman la yakbaluhuma minal hawadisi wa salbiha amman yajibu lahu wa maulana jalla wa azza wa ayyu naqsin wa fasidin wa a'dhamu min hadha. Maka bahkan orang yang menganggap seperti itu akan bisa beranggapan Allah itu ya harus bisa meniadakan dirinya sendiri. Menetapkan bahwa sifat ketuhanan bagi makhluk yang tidak dapat menerimanya dan menafikannya dari zat yang wajib menerimanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kekurangan dan kerusakan yang lebih besar? Apakah ada orang yang otaknya lebih rusak dari ini, maksudnya loh? Kayak begini, pertanyaan begini, bisa enggak Allah itu menciptakan padang pasir yang luas sampai Allah nggak bisa lagi bikin lagi luas lagi? Suruh bikin barang yang luas sampai Allah udah nggak sanggup lah, mentok gitu. Mana ada begitu? Semua yang diciptakan Allah itu tidak bisa menunjukkan kelemahan dirinya. Kalau itu perkaranya jaiz, maka Allah bisa bikin tanpa batas. Begitu dong. Tidak ada kelemahan bagi Allah. Allah bisa nggak bikin barang yang berat sampai Allah udah ini nggak sanggup, yang lebih berat lagi saya nggak bisa. Nggak ada yang begitu, nggak ada. Itu yang namanya melemahkan kalau begitu. Jadi semua selagi itu perkaranya jaiz, Allah bisa bikin tanpa batas. Bisa bikin berat yang beratnya tanpa batas. Bisa bikin makhluk yang luasnya tanpa batas. Bisa bikin yang besarnya tanpa batas. Ini kalau ada orang ditanya, langit pertama itu batasannya mana? Ya, yang kita lihat ya ini yang awan-awan itu dianggap langit pertama. Kata ulama, langit pertama dan langit kedua itu
itu bandingannya bagaikan lapangan bola dengan cincin, padang pasir dengan cincin juga. Langit pertama sama langit kedua, langit kedua sama ketiga sama begitu, ketiga sama keempat sama begitu bandingannya. Jadi kalau ente mau mikir ini berapa luasnya jagatnya Allah, ya kamu nggak sanggup mikirnya. Jadi pantas kalau nanti dikatakan tiap-tiap hambanya Allah di surga itu menebarkan satu orang mendapatkan satu wilayah, satu tempat sebesar dunia ini, ya pantas saja. Kalau umumnya kok surga itu adanya di langit yang ketujuh, wah kayak apa gedenya langit ketujuh ini? Ini menunjukkan apabila itu perkaranya jaiz, maka tidak ada kelemahan bagi Allah untuk menciptakan yang sebesar apapun dia. Allah mampu menciptakannya. Tapi kalau sudah perkara itu wajib, mustahil, maka itu bukan perkara yang bisa diciptakan. Walaupun itu perkaranya kecil. Kayak apa contohnya? Bikin barang ini gerak sama diam bareng bisa nggak? Ya nggak bisa. Kenapa? Ini perkara mustahil, kumpulnya dua perkara yang berlawanan, nggak mungkin bisa dibikin. Bukan lemah dong kalau nggak bisa bikin, bukan lemah. Ini ilmu perkara yang berlawanan itu tidak bisa dimunculkan. Siapa saja pun nggak bisa memunculkan, bukan karena tidak mampu, barangnya tidak akan mau muncul, gitu loh. Jangan terus dijadikan dipaksakan jadi kekurangan atas kudratnya Allah. Ini kebodohan yang begini. Jadi semua yang berlawanan itu nggak bisa diciptakan. Kamu tarik nafas sama ngeluarin nafas bareng coba, bisa? Kalau Allah yang bikin bisa. Lah jadinya gimana? Antara ada dan kalau Allah bikin anak lebih tua dari ibunya bisa nggak? Ada seorang anak usianya lebih tua dari emaknya. Sekarang ini kedokteran saya bisa. Gimana deh? Jadi kata dia ada spermanya perempuan yang disimpan, kemudian diletakkan ke seorang perempuan yang usianya muda. Ketika wanita itu hamil, maka dianggap itu yang dilahirkan lebih tua dari ibunya. Usia spermanya sudah lama, sudah 100 tahun disimpan. Setelah 100 tahun dimasukkan ke dalam rahim, yang rahim baru berusia 20 tahun. Katakan, tuh lebih tua dari. Lah begitu lahir umurnya berapa bayinya? Tanyain dong, lu hitungnya maninya. Ini pikirin lagi. Dianggap ini anak ini lebih tua dari maknya, mana ada. Ini mau berusaha memunculkan perkara yang mustahil. Perkara mustahil itu nggak bisa dimunculkan, nggak bisa. Jadi jangan sampai kita menganggap ini suatu kelemahan. Maka ini harus hati-hati. Jadi banyak kerusakan di sini. Seperti Allah bikin anak, Allah bikin istri, bisa enggak? Ya kalau Allah mau bisa. Wah ini, kalau Allah mau bisa. Dianggap itu perkara yang jaiz. Itu mustahil. Bikin anak itu mustahil, bikin istri itu mustahil. Allah tidak punya kebutuhan pada anak, pada istri. Maka harus kita tahu itu perkara mustahil bagi Allah.
Wabil jumlati fadzalika at-takdirul fasid yuaddi ila takhlidil azim la yabqa ma'ahu syai'un minal iman wala syai'un minat takhliyati aslan. Kesimpulan dari pengibarahan, pengandaian yang salah semacam itu akan mengarahkan pada kesalahan yang besar yang sama sekali tidak akan menyisakan keimanan dan hukum-hukum akliyah sedikit pun. Hilang akalnya sudah, karena keluar dari takrifnya akal. Maka ilmu kamu hilang ketika kamu menisbatkan keadaan yang seperti itu. Seakan-akan kamu itu nggak ada akalnya dah, begitu loh. Kemana sih akal kamu kok bisa mengatakan Allah itu ya bisa saja bikin yang mustahil? Berarti kamu nggak ngerti kedudukan mustahil. Allah itu bisa aja bikin yang wajib. Berarti kamu nggak ngerti kedudukan wajib, gitu loh. Kan di sini nggak tersisa lagi akal pada diri kamu kalau begitu. Kalau sampai kamu mengibarahkan yang seperti itu, menganggap kudratnya Allah, iradahnya Allah bisa saja bikin yang wajib dan mustahil. Ini sulit, kamu kalau mau misahin wajib mustahil ini sulit. Kalau kamu nggak ngaji dari awal, nggak kamu kenali dulu wajib mustahil jaiz, terus kita pisah-pisahkan mana wajib bagi Allah, mana mustahil, mana perkara jaiz, kamu nggak akan bisa misahin ini. Harus ngaji khusus mana yang wajib, mana mustahil, mana yang jaiz. Baru kamu bisa tahu, oh ini mustahil. Kalau mustahil gimana? Ya nggak usah ditanya lagi. Allah bisa bikin nggak? Mustahil itu sudah nggak bisa dibikin, nggak ditanya lagi, nggak. Dari pengelompokan itu akal sudah menetapkan perkara ini nggak mungkin ada. Wajib nggak mungkin tiada. Jaiz ada mau, tiada juga mau. Ini sudah dikelompokkan. Ketika berada pada pengelompokan yang benar, kamu konsekuen pada pengelompokan itu, maka jangan lagi dipindahkan. Kalau dipindahkan bisa saja Allah bikin yang wajib mustahil, maka tercampur lagi, nggak jelas mana yang wajib mustahil dan jaiz. Sama aja kamu nggak punya akal kalau begitu, nggak ngerti caranya mikir yang lurus, caranya mikir yang benar. Makanya penting anak kita ditanya tentang akidah hanya hafal sifat 20, itu untuk modal. Tapi kedepannya harus ngerti mana wajib mustahil jaiz, itu pokok. Ngerti sifat 20 nggak ngerti wajib mustahil jaiz, kacau. Saya punya teman banyak keliling yang tasawuf ngajinya, yang dosen, yang usahawan, yang pejabat, semua ya. Sampai ustadz-ustadznya yang udah ngajar tasawuf, ngajar thariqah, tanya wajib mustahil jaiz, kacau semuanya. Nggak bisa misahin, nggak bisa. Karena dari awal sudah nggak ngaji tentang mana yang bisa dipikir oleh akalnya. Nggak ngerti kerjanya akalnya. Nggak ngerti akal itu mutusin wajib yang seperti apa, mustahil yang kayak apa, jaiz yang kayak apa, nggak ngerti. Hingga ketika ditanya ya bertabrakan. Nampak sekali bahwa pikirannya nggak ada, akalnya nggak ada. Tapi kalau jalan, kalau ngomong kayak udah berakal banget maksudnya. Tanya, kalau Allah bikin anak bisa? Ya kalau Allah mau bisa saja. Kalau Allah Maha Kuasa. Soak nih orang. Soak dong. Konslet. Gimana coba? Kiai begitu ngomongnya. Makanya ini kamu harus hati-hati, jangan sampai pikiran kamu sendiri rusak hanya gara-gara nggak memahami mana wajib mustahil jaiz. Jadi orang Islam harus menghormati Tuhannya, agama lain. Oh itu kan Rasul. Jadi orang Islam harus menghormati Tuhannya, agama lain. Berarti ada Tuhan yang lain. Itu orang Islam aku ya. Ustadz lagi, ya Allah. Jadi kalau kamu ditanya Tuhannya orang Kristen siapa? Hah?
Siapa? Ya Allah, siapa? Tuhannya orang Buddha? Ya Allah, kan kamu tanya saya kan? Lah ya kamu kan tanya saya, bukan tanya dia. Kalau tanya dia, ya saya nggak ngerti. Kalau kamu tanya saya, siapa Tuhannya orang Kristen? Allah. Tuhannya orang Buddha? Allah. Tuhannya orang Cina? Allah. Emang ada Tuhan lain? Artinya yang menciptakan orang Kristen siapa? Allah. Yang menciptakan orang Hindu siapa? Allah. Nah, kalau kamu tanya dia, Tuhan kamu siapa? Oh ya terserah dia, mau jawab batu kayak, mau jawab matahari kayak, itu kan dia mengingkari pengakuannya, mengingkari pada Tuhan yang sebenarnya. Lah kita jangan ikut-ikut pengakuan dia. Itu dong. Kita harus punya pengakuan sendiri. Kalau ditanya sedunia ini Tuhannya siapa? Ya hanya Allah. Orang Kristen dituhani oleh Allah, orang Buddha dituhani oleh Allah. Siapa aja yang Tuhannya Allah. Nah itu perkataannya seperti itu kadang keluar dari mulutnya Ustadz, dia salah memilih kosakata gitu loh. Ya. Mungkin pahamnya dia benar, tapi kosakata yang dipilih salah, hingga orang yang dengar akan menirukan seperti kalimat dia, yang pahamnya nggak seperti pahamnya dia. Hanya gara-gara salah milih kosakata. Seperti Allah itu ya pingin kita ini baik semua, itu salah milih kosakata. Maksudnya Allah itu memerintahkan kita jadi orang baik semuanya, itu betul begitu. Bukan menginginkan kita jadi orang baik. Jadi pilihan kata itu bisa membuat kamu keluar dari makna. Hanya gara-gara satu kalimat bisa maknanya berbeda jauh. Ya, paham ini ya? Wali khafai hadzal makna ala ba'dil aghbiyai minal mubtadi'ati saraha binaqidi dzalika. Karena begitu samarnya pemahaman ini bagi sebagian orang bodoh dari golongan ahlil bid'ah. Pemahaman apa itu? Ilmu akli. Pemahaman wajib, mustahil, jaiz. Pemahaman mana ta'aluknya kudrat dan iradah. Ini rusak, nggak paham ini kamu. Jangan, bukan cukup tahu Allah itu kuasa menjadikan segalanya cukup. Nggak cukup. Segalanya itu apa saja. Ya jangan kebablasan. Nanti kalau segalanya itu anak juga bisa, istri bisa, namanya kebablasan. Segalanya harus dibatasi segala yang jaiz, bukan yang mustahil dan bukan yang wajib. Dan golongan ahlil bid'ah Fana qala an Ibnu Hazmi anahu qal bil milali wan nihal, dalam kitab Al Milal wan Nihal, innahu wa ta'ala qadirun ayyattakhidha waladan wa id law lam yakdir alaihi lakana ajizan. Coba mengutip pendapat Ibnu Hazm dalam kitab Al Milal wan Nihal, kitab besar ini, kiai besar ini. Sungguhnya Allah itu maha mampu, innallaha ala kulli syai'in qadir, hingga Allah mampu menciptakan anak. Kalau Allah tidak mampu menciptakan anak, berarti Allah lemah. Wah kan rusak. Kiai besar, pengarang kitab, pendapatnya begini coba. Tandanya apa? Nah, mafi akal, nggak punya akal, nggak ngerti wajib, mustahil. Akal itu bukan otak ini, bukan yang digoreng, bukan. Kalau punya ini sapi juga punya, gede sapi malah daripada kamu.
Akal itu maksudnya pemahaman tentang wajib mustahil, itu akal. Kata Imam Ibnul Arabi, man lam ya'rif wajib wal mustahil wal jaiz falaisa biakilin. Siapa yang nggak paham wajib mustahil jaiz itu nggak punya akal. Jadi ukurannya, standarnya saya punya akal kayak apa? Ngerti wajib mustahil jaiz enggak? Itu doang ukurannya itu. Itu bagi ahlul ilmu seperti itu. Kalau punya akal kata ahli fikih punya akal yang kayak apa? Oh ya, bisa ngerti mana air najis, mana yang enggak najis. Itu akal kata ahli fikih. Bisa ngerti mana kanan, mana kiri. Kenapa sih? Kalau orang gila nggak paham. Karena ahli fikih ngertinya gila itu yang digrogol, waras itu yang di luar grogol, gitu doang. Oh yang digrogol gila, yang nggak digrogol waras. Itu ukuran ahli fikih. Ahli tauhid mengukur orang gila nggak seperti itu. Karena bagi ahli tauhid ada gila swasta. Kalau fikih yang diurusi hanya gila negeri, yang resmi telanjang di jalan, yang daun diomong duit. Gila nggak itu? Ada daun dikatakan waras nggak? Waras nggak? Nah, artinya sesuatu yang nggak nyata gitu kan? Lah kalau ada orang ngomong Allah itu bisa bikin anak, itu waras nggak? Ini nggak waras. Artinya sesuatu yang bukan bisa dikerjakan seperti itu dikatakan bisa. Ini kan nggak waras, sama saja ngomong. Jadi ada gila swasta yang kelihatannya pakai pakaian ulama ngarang kitab, tapi akalnya soak. Kok soak kenapa? Nggak bisa misahin wajib, mustahil, jaiz. Ini bahaya. Ibnu Hazm itu waduh, ngarang kitab besar. Fandur ikhtilala akli. Lihatlah ikhtilal, tercampur aduknya pemikiran, rancunya pemikiran. Hadzal mubtadi' bagi ahlil bid'ah. Kaifa ghafala amma yalzamuhu ala hadhil maqalati asyani'ati minal lawazim allati la yadkhulu tahta wahmin. Bagaimana ia lalai dari konsekuensi-konsekuensi yang ditetapkan berdasarkan pendapat keji ini, yang akan masuk pada waham, hanya bentuknya prasangka. Wa kaifa fatahu anal ajza innama yakunu law kana al-kusuru jaa min nahiyatil qudrati, amma idza kana li adami ta'alluqil qudrati fala yatawahhamu akilun anna hadza ajzun. Bagaimana ia tidak memahami bahwa ketidakmampuan Allah hanya terjadi bila muncul dari arah sifat kudratnya. Adapun ketidakmampuannya karena tidak adanya hubungan sifat kudrat pada suatu objek, maka orang berakal tidak akan salah sangka bahwa hal itu merupakan ketidakmampuan bagi Allah. Maka bersyukurlah kalian orang-orang yang akalnya waras. Harus syukur yang luar biasa. Karena akal kita dijadikan waras. Kok waras? Kenapa? Akalnya konsekuen, yang wajib ya wajib, yang mustahil ya mustahil, yang jaiz ya jaiz. Sehingga kita tidak menisbatkan Allah, kudrat iradatnya Allah itu lemah hanya gara-gara tidak bisa bikin yang wajib dan mustahil. Jauh pikiran kita jauh dari mengenal Allah dengan cara yang kotor, mengenal Allah dengan cara yang bid'ah, dengan cara yang tidak diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
wasallam. Jadi hati-hati nih, jangan sampai keliru memahami makna ini, karena akan menjadi rusaknya pikiran kita, jadi rusaknya pemahaman kita. Kisah ini berkaitan sama suatu kisah tentang yang terjadi pada Nabi Allah Idris alaihissalam. Jadi orang-orang yang yang keliru jalan pikirannya itu keliru di dalam memahami suatu kisah. Dia memakan mentah-mentah dari adanya suatu kisah. Kisah itu hanya diambil secara letterlek. Ini dasarnya orang yang nggak mau takwil begini. Ketika dia nggak mau takwil, nanti akan rusak sendiri pikirannya, akan ketemu pikirannya yang nggak sesuai dengan apa yang jadi kenyataan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti mengatakan Allah itu tidak punya sifat. Allah itu nggak punya sifat. Kenapa kok kamu mengatakan Allah nggak punya sifat? Nggak ada di Quran. Allah mengatakan ini sifat saya, nggak ada di Quran. Hingga mereka menyimpulkan Allah itu nggak punya sifat, karena di Quran Allah tidak pernah mengatakan secara terlek kalau ini adalah sifat saya. Nah, kita tahu dari mana kalau Allah itu punya sifat? Kita tahu dari perjalanannya Nabi Muhammad SAW. Nabi ditanya oleh orang kafir, "Siflana rabbuka ya Muhammad." Sifatkanlah Tuhanmu kepada kami ya Muhammad. Coba ceritakan sifat-sifat Tuhanmu pada kami ya Muhammad. Nah, pertanyaan ini. Turun ayat surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Selesai. Apa kata Nabi? Hadza sifatu rabbina. Nah, itu jawabannya Nabi. Inilah sifat Tuhanku. Nah, Allah punya sifat berarti. Jangan gara-gara itu Allah itu nggak punya sifat, mana nggak ada kalimatnya di situ Allah punya sifat. Bagaimana sih ini? Apa yang letterlek dituliskan bagi dia diimani seperti itu. Ini satu kerusakan. Gara-garanya mereka nggak mau takwil, nggak mau mengeluarkan suatu makna dari kalimat yang nggak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini suatu kerusakan. Orang kalau sudah nggak mau takwil itu bahaya. Di Quran banyak kalimat yang menunjukkan Allah menceritakan bahwa ini semua kami buat dengan kedua tangan kami. Tangannya dua berarti. Ada lagi Quran mengatakan satu tangan kami. Ini kalau mau diurusin ini tangannya satu apa dua sebenarnya? Apa kadang muncul stang, kadang dua stang, ya pakai semua begitu. Jadi kalau sudah nggak mau takwil, ini suatu kerusakan bagi seseorang. Jangan sampai kita keluar dari akal yang sehat, artinya akal yang bisa memahami tentang suatu kejadian sesuai dengan hukum yang kita pahami dari ilmu. Yang wajib ya kita katakan wajib, yang mustahil juga mustahil, yang jaiz juga jaiz. Jadi ada suatu kisah dari Nabi Allah Idris yang kisah itu kalau kita petik secara ringkasnya begini. Nabi Idris itu mengucapkan satu kalimat yang kalimat itu mustahil, begitu loh. Yang kalimat itu kalimat yang mustahil. Kayak kalimatnya
Allah bisa saja memasukkan bumi ini ke dalam lubang jarum. Allah bisa saja masukin bumi yang besar ini ke dalam lubang jarum. Coba kalau kamu dengar orang ngomong begitu, kata kamu bisa nggak? Bisa nggak Allah itu memasukkan bumi yang besar ini ke dalam lubang jarum? Bisa nggak? Apa? Lah iya. Kalau nggak ditakwil artinya diterima dengan bahasa yang ada, menurut kamu bagaimana? Oh, Allah itu kan serba bisa, bisa saja kalau Allah mau. Lah ini. Itu gara-gara mendengar kalimat itu yang ngomong Nabi lagi. Dia memahami bahwa oh, itu kan Nabi yang menunjukkan tuh, Allah bisa memasukkan bumi ini ke dalam lubang jarum. Bumi yang gede dimasukkan ke lubang yang mana bisa. Wah, lemah berarti kalau nggak bisa. Apa hubungannya? Apa hubungannya kalau nggak bisa kok lemah ini? Loh itu kan Allah katanya maha kuasa, masa cuma masukin bumi ke lubang kok nggak bisa? Kalau nggak bisa berarti lemah. Ini kacau pikirannya, rusak, rancu pikirannya, nggak bisa menempatkan mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang jaiz. Masuknya sesuatu dari barang yang besar ke lubang yang kecil itu perkara yang mustahil. Barang besar masuk ke barang yang kecil itu mustahil, nggak bisa terjadi. Kalau Allah kan bisa, Beb. Ya kamu jangan maksain dong. Lu paksa Allah biar bisa, gimana sih? Karena orang yang memaksa seperti ini berarti dia nggak tahu kedudukan wajib mustahil. Maka gara-gara nggak ngerti ini, pikirannya konslet, pikirannya rancu, pikirannya tertabrak antara satu keputusan dan keputusan yang ini banyak terjadi. Jadi kamu harus bisa memisahkan ini. Jangan sampai pikiran kita tidak bisa memisahkan mana yang wajib, mana yang mustahil, jaiz. Ulang-ulang terus biar kamu tahu, oh ini wajib, ini mustahil, jaiz, wajib, mustahil, jaiz. Sehingga betul-betul kita tahu yang diciptakan Allah hanya perkara yang jaiz. Allah tidak nyenggol-nyenggol yang wajib dan tidak nyenggol-nyenggol yang mustahil. Bikin apa saja Allah bisa asal perkaranya jaiz. Kata Imam Ghazali, hingga bikin bumi yang lebih bagus dari ini pun bisa kalau Allah mau. Kan masih perkara jaiz, bukan perkara yang mustahil. Jadi kalau sudah masuk ranahnya mustahil, kita harus keluar. Oh, itu bukan perkara ranahnya kudrat dan irodat. Kudrat irodat itu hanya bertakluk pada perkara yang jaiz, bukan yang mustahil dan bukan yang wajib. Seperti sekarang ini kan tidak mustahil umpamanya Allah mendatangkan bantuan untuk menyelesaikan masalahnya umat Islam. Ya nggak mustahil, itu masuk perkara jaiz. Di Israel Palestina perang melulu, Allah kan bisa aja bikin tentara datang ke sana, atau Allah kirim burung ababil, selesai orang Israel semuanya. Atau Allah kirim burung ababil ke Polda, oh selesai, nggak usah pakai orang Ciamis, nggak usah kelamaan, kejauhan, bisa saja. Nah, kok nggak dilakukan? Ya kamu jangan ngatur Allah. Kok ini kita ini sama saja kita bayangkan kita sedang di Mekah zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi di Mekah itu mengajarkan ilmu tauhid 13 tahun.
ngajarin wajib mustahil jaiz 13 tahun di Mekah. Dan nggak cuma ngajarin itu, diajarkan pula praktek bahwa semua ini takdirnya Allah. Sahabat yang dibunuh, yang dicacak badan, yang ditombak, yang ditumpukin batu, kata Nabi apa? Sabar, ini ujian dari Allah. Nggak cuma ngaji wajib mustahil jaiz doang, suruh praktek. Ketika menerima semua hal itu, ini jaiz, ini dari Allah, pasti ada hikmahnya. Nggak akan terjadi ini tanpa Allah kehendaki. Yang ditimpa batu Allah yang menghendaki, yang nimpa batu juga Allah yang menghendaki. Maka ini Allah yang menampakkannya. Jadi ngaji ini nggak cuma melihat dari arah keilmuan saja, sampai praktek hidup kita harus sampai kepada ini. Makanya ketika sampai di penjara, Habib Rizik nulis surat. Apa isi suratnya? Saya dalam keadaan bahagia. Ada orang masuk penjara bahagia, karena yang dilihat Allah. Ini maunya Allah. Kalau sudah maunya Allah, apa yang kamu nggak terima, gitu loh. Kalau kamu lihat ini maunya yang lain, kamu protes. Kenapa kok begini? Kalau ini maunya Allah, apa yang bisa kamu mau? Makanya Bilal ketika ditimpa batu besar, Allah, Allah, Allah. Kata Habib Umar bin Hafid, Bilal ketika ngomong Allah sambil senyum. Oh, coba, bukan nangis, bukan, senyum. Ya apa enggak? 13 tahun Nabi ngajarin wajib mustahil dan berhasil kepada. Setelah berhasil ngerti itu, yang lemah, yang pahit, yang manis dari Allah, baru ke Madinah, baru umat Islam menerima kejayaan. Ketika perang sudah sanggup. Kenapa? Udah biasa susah, ngerti Allah bisa bikin apa saja. Pasukan yang kecil yang hanya 300 orang bisa ngalahin yang 1000, jaiz. Begitu sudah jumlahnya banyak puluhan ribu, perang sama pasukan yang kecil malah kalah. Ini jaiz. Ketika perang Hunain, pasukan Islam itu puluhan ribu nyerang pasukan yang jumlahnya kecil, berantakan. Kenapa? Kamu mengandalkan banyaknya kamu. Tapi ketika perang Badar, kamu mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berikan kamu kemenangan. Ketika kamu sudah lepas diri mengandalkan Allah, Allah lepaskan, urus sendiri. Artinya Allah tidak menjadikan kemungkinan lain yang terjadi, gitu loh. Apa yang di pikiran kamu begini, Allah lepaskan sesuai pikiran kamu. Yang nggak menang, enggak. Perang Badar itu kamu menang karena yang nggak di pikiran kamu terjadi, gitu loh. Yang nggak mungkin muncul, yang nggak mungkin ini muncul. Artinya yang nggak di pikiran kita, datang para malaikat, datang. Hingga ketika ribuan orang itu mati, dicek mana yang dibunuh sahabat, mana yang dibunuh malaikat. Tandanya apa? Tandanya apa? Jarinya diputus. Malaikat kan sudah bunuh orang, putus jarinya. Tanda nih buat saya. Ini tanda saya yang bunuh. Nggak ada sahabat kober-kober motong jarinya. Jadi ketika dicek orang kafir yang mati, ada banyak orang kafir yang mati, jarinya terpotong. Tandanya apa kata Nabi? Itu malaikat yang ngerjain. Udah biarin aja. Sahabat baru mau begini jatuh, baru mau begini jatuh. Ini kapan saya mukulnya? Ini datang pertolongan Allah karena kita mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tahu pada perkara yang jaiz. Mudah-mudahan umat Islam semuanya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan ketabahan hati oleh Allah, kekuatan iman, kekuatan ihsan. Allah jadikan hati kita hati yang kuat, tawakal kita penuh kepada Allah, kita bersandar penuh kepada kudrat iradatnya Allah. Allah mampu menjadikan seluruh perkara yang jaiz, segala kemungkinan yang tidak terfikir oleh kita, Allah mampu menjadikan jalan keluar untuk semua masalah kita ini. Dan mudah-mudahan kejadian ini membawa hikmah
seluruh umat Islam menjadi bersatu, menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang satu pegangan di bawah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hingga kita bisa mencapai kemenangan, keselamatan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Niyah wa niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anana qatarafna wa anana asrafna la la ashrafna fatub alaina taubah taghsil kulli haubah wa astur lana awrati wa amini rawati wa ufir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli sallam wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi idada tansi suhbi walhamdu lil ilahi fil bad'i wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillah bil alamin. Ada pertanyaan?